Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi sedang jemaat Tuhan Yesus yang berada di rumah masing-masing. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita dapat terus beribadah, terus mencari Tuhan, terus meninggikan nama Tuhan, terus menyenangkan hati Tuhan. Walaupun secara fisik kita tidak bersama, tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir dalam setiap rumah tangga yang ada di pagi hari ini. Terus di hari Minggu ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan, terus menyenangkan hati Tuhan. Kita buka hati kita buka kehidupan kita di pagi yang indah ini, di hari ini, hari Minggu yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Untuk kita beribadah, terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami yang surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan di hari ini, di hari Minggu Tuhan, kami dapat beribadah kembali kepadamu. Bukan kebetulan kami ada Tuhan di pagi yang indah ini, di siang ini, bahkan di malam hari, di hari Minggu ini Tuhan Yesus. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hatimu dalam kehidupan kami. Kami mau terus meninggikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah segala-galanya bagi hidup kami Tuhan. Kuasai terus atmosfer kehidupan kami, dimanapun Tuhan Yesus umat-umatmu berada, di rumah mereka masing-masing Tuhan Yesus. Engkau rapi kami Tuhan, Engkau lingkupi kami dengan kuasa-Mu, Engkau pagari kami dengan perisai-Mu Tuhan. Ada perlindungan Tuhan yang kuat atas kehidupan kami. Terkhusus di hari ini Tuhan, di hari Minggu Raya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami naikkan ucapan syukur kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah begitu baik dalam hidup kami. Engkau masih berikan kami kekuatan, Engkau masih berikan kami kesehatan, Engkau masih berikan kami Tuhan waktu yang terindah di hari ini, untuk kami datang Tuhan memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, bahkan Tuhan Yesus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kuasai terus atmosfer di mana kami berada di rumah kami masing-masing. Pagari kami dan pasukan perang dekat-Mu Tuhan Yesus, muka belakang kiri kanan, atas bawah bahkan ke dalam tanah sekalipun kuasai segala roh intimidasi, roh orang kuat, roh teritorial, kuasa gelap setan iblis, segala roh-roh yang bergentayangan di udara, roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, roh virus-virus kuman-kuman bakteri, khususnya virus corona yang ingin menguasai hidup kami, ingin menyerang hidup kami. Kami ikat, kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesusnya. Nyadar setiap kehidupan kami, nyadar setiap rumah-rumah kami Tuhan. Darah-Mu yang berkuasa untuk bungkus kehidupan kami Tuhan Yesus di hari ini. Kami terus beribadah kepadamu Tuhan Yesus, menaikkan syukur kami karena Engkau sudah begitu baik dalam hidup kami. Engkau yang mau menyertai kami Tuhan sepanjang minggu yang lalu hingga di hari ini, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami Tuhan. Engkau menyertai, memberkati kami dan setiap kami yang ada di rumah Tuhan Yesus. Engkau terus memberikan kami roh yang terus menyala-nyala, untuk kami mau terus mencari Engkau, mencari wajah-Mu, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, karena Engkaulah segala-galanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami akan memulai ibadah kami. Berkaryalah Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini Tuhan. Biarlah jadi hanya seturut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara kita siapkan hati kita. Puji Tuhan, gabungkan Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan. Ku datang Yesus, jadi ku salah bebanmu. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Kau ampuniku dan bebaskanku. Bagiku baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan. Ku datang Yesus, jadi ku salah bebanku. Bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia bagiku baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia baik,
kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Mari beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Alir urapan, alir hadirat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pujian kami lah penyembahan kami Tuhan. Pujian dan penyembahan kami seperti dupa yang berbahar menyenangkan hatimu. Tuhan datang kasih-Mu terus Tuhan menjamah, memulihkan, memberkati kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan, menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami Tuhan. Oleh keadaan saat ini Tuhan, yang bersahabat dengan kami Bapak, kami percaya bersama Kau kami terus kuat, kami terus sehat Tuhan, kami terus diberkati. Dan iman percaya kami kepadamu terus kuat bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Mari saudara sedang jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah tidak mampu berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Kita akan naikkan pujian kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita akan memuji Engkau Tuhan. Kami
bisa wartakan kebenaran ke dalam firman-Mu. Dan firman adalah pribadi-Mu. Pribadi adalah Engkau sendiri, Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah tidak tinggal di surga. Waktu lebih baik di hidup kami. Kalau Kau bersama kami, siapa lawan kami, Tuhan? Itu kuasain Tuhan atmosfer Tuhan, di mana Tuhan siaran kami ini Tuhan ditangkap. Atmosfer di mana mereka berada Tuhan. Segala roh-roh teritorial, penguasa, penghulu, pemerintahan Kristi udara, roh-roh sihir, perdukunan, mantra-mantra, ramal-ramal, roh kultisme, roh sakit penyakit, kuman sakit penyakit, utamanya Tuhan Lucifer, virus corona, kami ikat, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dari hidup orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami kuat Tuhan, kami diberkati, kami diurapi, karena kami ingin dekat melekat dengan Engkau. Itu berfirmanlah, biar firman menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, haleluya. Sampai kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Sahabat-sahabatku, pemirsa di rumah yang bisa mendengarkan siaran ini, katakan hari ini hari sukacita. Ulang lagi, katakan hari ini hari sukacita. Hari ini hari berkat. Hari ini hari keberhasilan. Hari-hari bahagia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Pikiran Tuhan dan berpikir yang besar adalah tema firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhan dengan tema pikiran Tuhan dan berpikir yang besar. Nah, kita lihat pikiran Tuhan. Yang pertama, berfirmanlah Allah, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Itu terdapat dari Kejadian 1:26. Saya ulangi sekali lagi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi pikiran Allah itu, Anda dan saya segambar dengan Dia. Wow, ya, lebih dalam lagi. Ya, sebelum saya teruskan, kita lihat Keluaran 7 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Sini bukan A kecil, A besar. Ya, A besar. Sekali lagi, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Dan Harun abangmu akan menjadi nabi, menjadi nabimu. Itu yang baik saudara. Saat itu Musa menghadapi masalah seperti sekarang ini. Dihadapin ya tekanan-tekanan. Dia hadapin masalah, dia tinggalkan zona nyaman. Dia tinggalkan, dia ikut bermasalah dengan keadaan dunia ini. Saya beri contoh sekarang ini kita menghadapi masalah ya COVID-19. Secara harafiah ya kita takut. Secara rohani jangan pernah takut. Gitu baik ya. Virus corona tidak berani kena sama orang yang benar. Virus corona akan takut sama orang yang benar karena kita ini Allah. Kita kasih Allah. Ya, ini firman Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau Anda benar merdeka, saudara. Ya, saya merdeka. Saya tidak sama santet, sama sihir, sama perdukunan, mantra-mantra, ramal-ramal, nggak ada saya takutin. Saya Tuhan Yesus yang saya takutin. Mau sihir-sihir perdukunan saya nggak pernah takut dari dulu, saudara. Ya, karena saya tahu kalau kita benar merdeka, ya merdeka, itulah pikiran Allah. Saya pakai pikiran Allah, saya pakai pikiran manusia. Kamu saudara. Kita lihat lagi ya, Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Wow, luar biasa saudara. Anda sudah sering dengar kan? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Tuhan itu ada banyak. Agama ada banyak. Ya, nabi, rasul banyak. Tapi Tuhan hanya satu. Tidak ada yang berkata kalau sampai ke surga oleh aku. Akulah jalan kebenaran
dan hidup. Siapa dia? Yesus, Tuhan. Kalau dalam kitab yang lain dibilang Imam Mahdi, itu dia. Ya. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, saudara. Wow, luar biasa. Ini pikiran Tuhan. Ya, roti dan makanan dan minuman. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, akan menjauhkan corona dari tengah-tengahmu. Kalau Anda percaya Yesus sungguh, ada kuasa tidak taranya. Ya, silakan corona mau serang saya, ya, Lucifer mau serang saya, jin, gak bisa, saudara. Karena saya percaya saya punya mata Allah. Karena saya percaya dia. Mulai saya dibilang saya sombong, silakan. Ya, silakan saatkan saya, silakan. Anda akan mati nanti. Ini saatnya kita harus beritahukan dunia. Dunia takut sama corona, sama virus corona. Dan kalau dunia sadar, siapa bisa mengelola corona? Hanya Yesus. Ya. Yesus. Saya 2 minggu lalu ke Jakarta. Senin, Selasa, Rabu. Anak-anak saya, istri saya bilang jangan ke Jakarta lah, karena ini namanya lagi PSBB atau daerah merah. Saya bilang enggak, saya pergi ke Jakarta bukan untuk apa? Untuk pelayanan. Saya tiap bulan saya ke Jakarta dari tahun 2002. Ke Jakarta untuk apa? Berdoa di istana, urapin istana, berdoa di gedung DPR, urapin di DPR. Berdoa di Jakarta. Saya berperang sama jin-jin, kuasa-kuasa gelap itu, saudara. Nah, hanya corona. Saya pergi. Hari Kamis saya kembali. Hari Jumat aturan. Tidak boleh lockdown, pesawat tidak bisa terbang lagi. Untuk saya sudah datang, kalau enggak saya bisa di Jakarta. Nah sekarang kemarin tanggal 7 kemarin kan, 2 hari yang lalu tanggal 7 sudah terbuka lagi jalur baru, saya bisa pulang. Berarti saya 2 minggu terlambat. Ya, ingat saya bilang saudara, saya nggak takut sama corona, enggak, saya pakai masker, betul. Tapi kalau Anda punya iman atau pikiran Allah, pikiran Tuhan, bahwa kita dia Allah besar. Kalau Anda mau menangis buat bangsa ini, menangis buat masalah-persoalan bangsa ini, saya menangis buat bangsa ini. Tuhan halukan masalah buat bangsa ini, Tuhan. Nyawa saya taruhan buat bangsa ini. Saya siap mati buat bangsa ini. Itu doa saya, saudara. Setiap malam saya pergi sama istri saya keliling kota berdoa, mengurapi kota Makassar. Setiap malam. Saya tahu kenapa kami harus ada hal-hal yang double porsi. Fungsi double porsi. Fungsi saya melipat gandakan. Ada kehidupan double porsi, saya melipat gandakan kehidupan saya. Ada firman double porsi, ada iman double porsi, ada kualitas double porsi. Ada sebuah kualitas double porsi, saya melipat gandakan. Saya urap kota ini supaya Tuhan meredam buat arah Tuhan itu corona. Ingat yang baik, saudara. Tuhan bilang, ya, kita hanya menonton. Itu 2000 tahun yang lalu, dulu belum ada televisi. Tuhan berkata sama murid-murid, kamu akan melihat, menonton perang di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, penyakit menular di mana-mana. Ingat yang baik. Gereja ditekan di mana-mana. Tapi ingat, itulah saatnya kita bersaksi. Nah sekarang kita hanya menonton. 1000 orang berdebat sebelah kiri, sebelah kanan. Jangan egois, saudara. Sekedar egois, saya menangis buat mereka yang jatuh. Saya menangis begitu. Karena itu pikiran Tuhan, bukan pikiran manusia. Pikiran manusia sangat terbatas, saudara. Ya, kita harus punya pikiran yang besar. Karena nasib kita dari pikiran kita, saudara. Ingat lagi, masa lalu kita gak bisa ulangin. Kita punya masa lalu kita bisa ulangin. Kalau kita mau berubah hari ini, kita bisa berubah masa depan kita. Gilang gemilang. Amin. Yang setuju katakan amin. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, kita lihat pikiran Tuhan lebih dalam lagi. Pikiran Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 16. Ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat mengasihi dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Salah satu pekerjaan iblis yang sangat serius dikerjakan bukan judi saja, bukan pelacuran, bukan persinahan. Salah satu yang serius dikerjakan adalah menuduh dan mendakwa.
Jika kita ingin melihat kemajuan, kita harus abaikan tuduhan dan dakwaan iblis itu. Kita lihat banyak orang saling menuduh, mendakwa, hamba-hamba Tuhan saling menuduh dan mendakwa di medsos, media sosial. Saya hanya bilang sama istri saya, kita diam saja, ya. Kita berdoa buat mereka. Kita tenang aja, ya. Kenapa, apa saudara ya? Kalau kita mau lihat kemajuan, jangan saling menuduh dan mendakwa. Tuhan izinkan ini terjadi supaya semua rata dengan tanah, saudara, ya. Tidak ada pendeta besar, tidak ada pendeta kecil, semua sama di hadapan Tuhan. Hanya minta satu, kita harus tahu pikiran Tuhan. Semua proyek-proyek besar, semua Tuhan halalkan semuanya. Karena mungkin sudah ada melakukan hal di luar jalur. Tuhan izin terjadi supaya tidak ada pendeta besar, pendeta kecil. Kita jangan utamakan hamba Tuhan. Kita boleh hormati hamba Tuhan, tapi kita harus lebih hormati Tuhan daripada manusia. Karena pikiran Tuhan itu luar biasa, di luar kemampuan dan luar pikiran Tuhan. Nah, kalau kita punya kesalahan, harus bertobat. Kalau kita punya dosa dan kejahatan, ya, yang kita buat, ya harus bertobat. Karena memang tidak bisa merubah masa lalu kita. Kita tidak bisa merubah. Karena memang tidak bisa berubah. Tetapi yang pasti kita bisa merubah hari ini untuk mencapai hari depan kita yang pasti dan dahsyat. Amin, saudara. Pasti dan dahsyat. Saya tahu, saya percaya, ya, Tuhan itu baik. Tuhan bilang berdoalah buat mereka yang bermasalah. Saya melihat banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dirumahkan, banyak mereka sudah miskin, melarat. Tuhan menangis saya. Tiap malam saya sama istri saya keliling kota Makassar. Tengah malam, kami merapi setiap malam. Saya menangis, Tuhan berkati kotaku, Tuhan berkati bangsaku, berkati dunia ini. Khususnya buat orang yang percaya kepadamu, Tuhan. Supaya mereka bisa membagi berkat ini buat yang lain. Itu amanat agung. Anda bukan amanat agung. Tuhan beserta engkau sampai akhir zaman. Kesehatanmu, keuanganmu, masa depanmu. Walaupun ada hal-hal yang ingin mengganggu, saya seperti singa yang mengaum-ngaum ingin menghancurkan engkau, membinasakan engkau. Selalu kalian teringat pikiran Tuhan. Tuhan bilang, orang yang percaya kepadaku, aku yang berperang ganti. Wow, dahsyat, men. Luar biasa, saudara, ya. Dan untuk mencapai hari depan yang dahsyat, kita harus tahu pikiran Tuhan. Nah, apa pikiran Tuhan itu? Yang pertama, kita lihat pikiran Tuhan. Tapi kamu lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekali lagi, pikiran Tuhan. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, Anda pilihan Tuhan. Imamat yang rajani, imam itu artinya Anda berdiri di antara Tuhan dan manusia. Anda berantara, bangsa yang kudus. Kalau kita benar merdeka, saudara, ya. Yang kepaluka lagi, lihatnya tuh ya, buat hal-hal yang tidak benar, ya. Kita hidup yang benar, kudus. Umat punya Allah sendiri, supaya kamu bertekan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, selama ini 2 minggu di musim corona ini, sudah, ya, kami baptis seorang pengusaha, punya tambang yang besar. Dia punya penyakit ditusuk. Dia punya bagian tubuh bengkak, bagian pertengahan bengkak, kayak paku tusuk. 3 hari dia menderita. Pergi ke rumah sakit, dokter tidak tahu sakit apa. Panggil kami. Saya hanya melihat matanya, bukan dia. Itu kuasa gelap, saudara. Kami berdoa. Besoknya kami datang lagi, dia minta dibaptis. Kami baptis. Kan tidak boleh kumpul-kumpul, kita kayak baptis aja, tetap aja ada baptisan. Saya tidak tahu dari aturan main.
Enggak, tetap baptis aja di kebenaran Tuhan. Ya, dia sebebas. Oh, mesti luas. Nah, iya. Dia berikanlah hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan. Itu kami akan bikin sembako segala macam, itu berkat kamu bikin sembako segala macam lah. Ya, kenapa saudara? Pikiran Tuhan. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Takut adalah dosa. Takut itu ada. Nah, kalau kita takut khawatir ada dosa lah. Berdosa maut. Apa maut? Gagallah kita, sakit-sakitanlah kita, ya. Saya betul ada masalah corona ini, saya dan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya akan tetap berdoa. Saya kumpul teman-teman saya untuk bersyafaat. Kebaktian tidak ada, oke. Tapi doa syafaat harus berjalan terus. Kan seperti 2 kali berperang, karena masa depan milik berdoa syafaat. Ini yang baik saudara. Itu gereja mula-mula. Ada gereja bawah tanah, kami berdoa syafaat. Yang terbaik di bawah tanah tanpa ketahui siapapun, hanya Tuhan yang tahu. Nah, ini yang terbaik. Bagaimana yang kedua, firman Tuhan? Tuhan bilang tetaplah berdoa karena Tuhan punya target buat semuanya. 1 Tesalonika 5:17 tetaplah berdoa. Apa itu berdoa? Kita berpikir tentang Allah, kita memuji, kita agungkan Dia, kita muliakan namanya, dan kita menyanyi, menyembah. Itu doa. Doa itu ada seperti Anda mau bercinta. Anda mau bercinta, Anda harus mandi, bersih, secara harfiah buka baju, dan Anda berhubungan seks sama istri atau suami. Demikian orang memuji Tuhan. Kita bersih di hadapan Tuhan. Kita buka baju-baju kemunafikan, dendam, akar pahit, kekecewaan, buka, saudara. Baru kita berdoa, kita muji Dia. Engkau baik Tuhan. Kita muji Dia. Ku kagum hormat akan Engkau. Puji Dia, saudara. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada caranya. We worship Lord. Sungguh menakjubkan. Holy, 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 love you. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Yes. Lebih dari semua yang ada hikmat, tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada caranya. Yesus mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita bercinta dengan Tuhan. Kita mesra dengan Tuhan. Kita melakukan dengan Tuhan, maka kita akan melahirkan kuasa-kuasa baru, otoritas baru, mujizat baru. Firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepadaku yang sama memberikan kuasa yang baru, otoritas baru, mujizat baru. Nah, bagaimana harus tetap sama corona? Ya, berdoa, Tuhan, kami hancurkan roh corona itu, Tuhan, Lucifer corona. Jauhkan Tuhan, Engkau redam semua Tuhan, supaya bangsa ini tahu Engkau Tuhan sekali. Berdoa. Tuhan punya cara untuk berubah bangsa ini karena Dia punya pikiran luar biasa, Dia ajaib, saudara. Saya berdoa supaya bangsa ini tahu semua Tuhan izinkan terjadi, supaya tidak ada yang bisa tidak ada yang hebat. Tidak ada pendeta besar, pendeta kecil, nggak ada.
Bukan siapa-siapa kecil, nggak ada, semua sama dengan Tuhan, saudara. Utamakan dia besar, bahkan akan luar biasa. Saya percaya itu, saya yakin saudara. Nah, kalau kita sedang berdoa, kita lihat apa pikiran Allah, pikiran Tuhan. Itu punya pikiran, itu punya target. Yang pertama, ya, target kita jadi mempelai. Bilang mempelai. Nah, kalau sudah mempelai itu raja, saudara. Mempelai. Nah, untuk jadi mempelai, bagi Tuhan pertama atas hidup Anda supaya Anda menjadi hamba. Apa itu hamba? Merendahkan diri. Ini aku Tuhan. Anda datang tidak melihat kiri kanan, cari Tuhan. Ke gerejanya melihat Tuhan. Tidak melihat si kekurangan si A, kekurangan si B, lihat Tuhan. Jangan menuduh dan mendakwa, bertobat. Oh, pendeta ke Anda, pastor ke Anda, pembesar ke Anda, bertobat. Oh, ya. Kalau itu dia salah, doakan dia yang salah. Ya, jangan salah menuduh, saudara. Anda bukan Tuhan, Anda bukan hakim. Ingat yang baik ya. Anda hamba. Kalau Anda tahu hamba yang kedua, Anda akan menjadi sahabat. Wow, sahabat itu lebih tinggi dari hamba. Anda yang mengerti lebih dalam lagi. Anda akan menjadi anak Allah. Jadi hamba, sahabat, anak. Nah, Anda punya hak yang luar biasa. G. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih lagi, Allah yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Tuhan. Lebih dalam lagi, saudara. Kalau Anda menjadi anak Allah, Anda tahu sebagai anak harus menghormati orang tua. Orang tua mengasihi anak. Nah, Allah mengasihi Anda. Sebagai anak hormati dia. Dengan ke kiri dan ke kanan. Kalau itu kita hidup benar, merdeka, saudara. Merdeka. Lebih dalam lagi. Yang terakhir, Anda akan jadi apa? Mempelai. Allah panggil Anda untuk menjadi apa? Mempelai, saudara. Ini saya katakan buat Anda. Panggilan Tuhan selanjutnya mempelai Kristus, keluarga kerajaan Allah. Siapa lawan kita, saudara? Presiden punya was pampres. Anda lebih daripada presiden, saudara rohani. Ada pas pampres surga, malaikat yang tingginya 9 meter, saudara, jaga Anda. Itu virus tidak bisa kena sama Anda kalau Anda hidup benar, saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin Anda punya muka pernah bilang benar, tapi hati Anda busuk. Kena, saudara. Anda mungkin pandai khotbah, Anda pintar berkhotbah, yang punya busuk, kena, saudara, sampai sini itu. Ya, kalau Anda sederhana, Anda punya hati yang kudus dan Tuhan, ingat yang baik. Ada pas pampres dari surga menjaga Anda. Tidak bisa kalau ada kena sama Anda. Gak bisa, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu pikiran Allah. Kita ini warga surga. Kita dia Allah di muka bumi ini. Dia naik ke surga. Dia kuasanya, otoritasnya, wewenangnya buat kita. Dan yang terakhir, saya tidak perpanjang. Apa pikiran Tuhan? Apa pikiran Allah buat kita? Ya, dan saya langsung unjuk, saudara. Ya, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sekali lagi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Jadi itu benar, saudara. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Katakan hari ini hari sukacita. Katakan hari ini hari damai sejahtera. Katakan hari ini hari berkat. Katakan hari ini hari bahagia. Karena firman Tuhan itu benar, ada Allah di dunia ini. Anda yang melakukan amanat agungnya. Kuasanya double porsi. Otoritasnya double porsi. Mujizat double porsi. Berkatnya double porsi berikan buat Anda. Untuk mengubah dunia ini
buat misi dan visinya. Misinya orang percaya kepada hidup berkelimpahan untuk melebarkan kerjaan Allah. Visinya wajib jual ke surga. Maka hari ini hari yang luar biasa buat Anda. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu menguatkan saya Tuhan. Kita berdoa. Bapa, hamba datang kepadamu. Inilah hati hamba Tuhan. Materaikan firman-Mu, pateraikan roh hati kami, agar jadi rema dalam tutur kata kami, perbuatan kami, sepak terjang kami. Karena kami percaya Tuhan, kami yang hidup benar di hadapan-Mu Tuhan, kami yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang lemah Engkau kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang susah Engkau hiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang terkait dengan stres, depresi, frustrasi, kuasa gelap, terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang miskin Engkau perkaya kami dalam nama Tuhan Yesus. Ampun masalah kami Tuhan, persoalan kami jalan buntu sekalipun Tuhan, kami percaya kepadamu hari ini Tuhan. Engkau punya 1001 macam cara bahwa kami keluar dari masa persoalan kami, karena keiman, pengharapan, dan kasih kami. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah. Inilah hati kami, inilah batin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu Yesus. Saya menyembah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, ampunin segala dosa dan kesalahanku, baik sengaja ataupun tidak sengaja Tuhan. Kuduskan saya Tuhan. Saya berdoa kepadamu, segala kutuk-kutuk sakit penyakit, kuman sakit penyakit, saya patahkan, saya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari roh, jiwa, dan tubuhku. Kutuk-kutuk kuasa-kuasa gelap, santet, sihir, perdukunan, mantra-mantra, ramal-ramal, roh okultisme, saya patahkan, saya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari roh, jiwa, dan tubuhku. Berkati saya Tuhan, kuatkan saya Tuhan. Saya berjanji akan hidup benar di hadapan-Mu untuk melakukan amanat agung-Mu. Mampukan kami semua, mampukan hidupku, keluargaku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan persiapkan hidup kita untuk perjamuan kudus. Bilunya sungguh keras, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus tertolong. Pemirsa di rumah,
selamat Pasca hari kebangkitan Tuhan Yesus yang di hari yang ketiga kita akan merayakan dengan perjamuan kudus. Kalau Tuhan berkata tubuh dan darahku makanan minumlah, lakukanlah seberapa banyak kali kau mengingatkan aku. Lewat tubuh dan darah Yesus, perkara-perkara besar hal ini kita akan alami. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus atas firman-Mu yang indah dan berkuasa. Kau berkati, kau menerangkan firman-Mu dalam hati kami. Agar dalam tutur kata kami, perbuatan kami seperti jam kami, namun dipuji dan dipermuliakan. Tiba saatnya Tuhan, melalui tubuh dan darah, melalui tubuh dan darah kami yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang terdekat dengan stres, depresi, frustrasi Kau selalu terlepas, yang miskin diperkaya Tuhan, yang bermasalah jalan buntu sekalipun, kami yakin percaya kepada-Mu, Engkau dasar luar biasa. Engkau punya 1001 macam cara bahwa kami keluar dari masalah-persoalan kami karena Engkau iman, pengharapan dan kasih kami. Kami sambut tubuh dan darah-Mu atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama yang berkuasa ajaib dan perkasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita akan rutin kepala dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Katakan terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala untuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang terpecah aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami beriman kepada-Mu lewat biur-biur-Mu Tuhan. Kami yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Dan kami beriman hari ini Tuhan, Engkau berikan kami organ tubuh yang baru, saraf-saraf yang baru, saluran darah yang baru, kekuatan prima dari surga. Kami bekerja, berkarya, berusaha, berprestasi, khususnya melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Kita angkat jangan berdiri kepala dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Katakan terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui darah Kristus yang tertumpah segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna hidupku dibagari. Kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai
usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui dari Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang cepat orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Masing-masing pemirsa berdoa kepada Tuhan, Engkau pulihkan kami. Selain Tuhan, kami yang sehat akan semakin sehat Tuhan. Kami yang sakit mujizat terjadi, Engkau sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga kami Tuhan yang sakit Tuhan, jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang studi pandai, pintar, cerdas, sehat, berhasil dan beruntung Tuhan. Usahakan keberkatan Engkau nakoda karir kami Tuhan. Kau segala-galanya. Kami sambut Tuhan. Ucapkan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lalu katakan terima kasih Tuhan Yesus, mulai dari Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus. Kita dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah Yesus. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa lebih, ada kuasa kebangkitan yang terjadi hari ini Tuhan. Kami bersahati Tuhan, luar satu besar kuasanya. Kami umat Tuhan Tuhan, sekota Makassar, se-Indonesia tertutup doa kepada oleh darah berkuasa. Kami tolong menyaksikan Lucifer, virus corona dalam nama Yesus. Iya, kami dalam jurang yang terdalam di neraka dalam nama Tuhan Yesus. Dia harus berkuasa. Ada kuasa di dalam darahnya, darah kami berdoa kepada Bapa untuk pencipta alam semesta. Kuasa tidak berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Pulihkan bangsa, pulihkan Makassar Tuhan, bebaskan dari roh virus corona. Nyawa hamba taruhan buat bangsa ini, nyawa hamba taruhan selamatkan bangsa, pulihkan bangsa, berkati bangsa, namamu dipuji dan bermuliakan. Terima kasih Bapak. Ayo berdoa dalam nama Tuhan Yesus.